Posisinya saya udah tidak ada pekerjaan dimanapun gitu ya, tidak di sekolah manapun. Merokok di ruang guru. Dan kita ada aturan internal memang, jadi guru itu tidak boleh merokok. Bahwa sekolahnya melakukan sebuah tindakan yang di luar kewenangan saya. Jelas siapa pengemudi misterius mobil mewah tersebut? Ya, rupanya pengemudi tersebut ialah Mario Dandi. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dua Topi Mangkok. Inhere. Always inhere. Jangan lupa buat Sebel banget lah pentingnya aja. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicemplung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yes, kenapa kita sebel? Karena ini ada tag kedua. Mohon maaf nih, kayaknya tayangnya malam banget, mungkin jam 1-an gitu. Atau mungkin kalau tayang mau itu besok dipagiin sekalian gitu lah ya. Tolonglah. Karena tadi udah tag panjang-panjang 54 menit. Kameranya bermasalah. Error. Masalahnya audio kita terekamnya di jalur kamera di OBS ya gitu kan. Jadi kalau mau dipaksain naik juga tidak ada bisa. suaranya, jadi tidak ada cuman suaranya. Anjir. gitu doang. Nanti kita kualat kali apa gimana, gak ngerti. Yo, Ya. langsung aja lah, gak usah pakai lama pusing. Lagi rame soal komentar di medsos Ridwan Kamil guru honorer dicepat atau dipecat gitu ya. Kang Emil mengaku kaget. Kayak gimana sih permasalahannya? Nanti ada klarifikasi dari pihak sekolahnya nih, baru banget 1 jam 2 jam yang lalu gitu. Sekarang kita cek-cek meluncur. Cus. Inilah Muhammad Sabil Fadilah, guru honorer di SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon. Sabil baru saja diberhentikan dari tempatnya mengajar usai dirinya mengkritik Gubernur Ridwan Kamil di media sosial milik Kang Emil. Kejadian berawal ketika Ridwan Kamil memposting dirinya saat berkomunikasi secara daring dengan siswa SMP di Tasikmalaya. Saat itu Kang Emil mengenakan jas kuning yang identik dengan warna partai tertentu. Dalam komentarnya Sabil menulis, "Maneh atau kamu dalam posisi apa? Sebagai gubernur, kader partai, atau sebagai pribadi Ridwan Kamil?" Ya, alasan lainnya karena postingan saya tersebut. Gitu, komentar terhadap postingan Ridwan Kamil. Gitu. Ya, kepala sekolah. Sekarang kondisi dipecat atau gimana? Sekarang kondisinya, bahasa dipecat nggak enak ya. Posisinya saya udah tidak ada pekerjaan dimanapun gitu ya, tidak di sekolah manapun. Sejauh ini belum ada komentar dari SMK Telkom Sekar Kemuning tempat Sabil semula mengajar. Sedangkan Ridwan Kamil terkejut dengan pemecatan Sabil. Dalam postingan di media sosialnya, Kang Emil mengaku terbuka dengan kritik. Kang Emil menduga pemecatan diambil pihak sekolah untuk menjaga nama baik lembaga pendidikannya. Terlebih, kritik yang disampaikan sang guru disampaikan dengan cara kurang etis. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, nanti ada soal klarifikasi atau pemecatan dari pihak sekolah, kenapa gitu alasannya. Sebelum kita memperdalam penyebab permasalahan ini, kita lihat dulu kali ya ininya, klarifikasi dari pihak sekolah. Biar enak, luncur. Cus. Ini SMK Telkom Cirebon beberkan penyebab pemecatan guru Sabil Fadilah. Ceki Pay. Jadi pada dasarnya tidak ada sifat yang tiba-tiba. Jadi semuanya merupakan rangkaian, dan kebetulan kalau secara tertulis ini adalah surat yang ketiga untuk Pak Sabil. Surat pertama di bulan September 2021 itu juga ada. Ya, SP1. Intinya masih seputar etika, yaitu mengeluarkan kata-kata kasar kepada peserta didik. Jadi ternyata sudah ada surat peringatan sebelumnya. Ya. Ini ada SP1 dikarenakan mengeluarkan kata-kata kasar ke peserta didik. Dan kebetulan orang tuanya tidak terima, sehingga kita melaporkan ke yayasan karena yang mengeluarkan SP itu yayasan, dan yayasan mengeluarkan SP1. Itu bulan September 2021. 1 bulan kemudian, Oktober 2021, ada kejadian lagi, yaitu masih masalah etika, yaitu yang bersangkutan
merokok di ruang guru. Dan kita ada aturan internal memang, jadi guru itu tidak boleh merokok. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, yaitu kita ada CCTV yang memang untuk mengontrol ruang-ruang tersebut. Dan dengan sengaja, dan itu diakui ya, mematikan CCTV itu Barbar. untuk menghapus atau menghilangkan bahwa dia sedang merokok. Itu ada pernyataan yang bersangkutan. Secara lisan, menurut catatan saya, ada beberapa informasi memang ketika di kelas lebih kepada kalimat sebenarnya atau ucapan-ucapan yang kurang pantas diucapkan sebagai seorang guru atau pendidik. Jadi memang sudah ada masalah dengan etika dan kode etik guru mungkin ya, bisa kita bilang ya, gitu kan. Terus ada masalah kata-kata, mungkin ada sedikit permasalahan dengan kata-kata atau kayak gimana, nggak Ya ngerti. lebih ke etika, semuanya etika nggak sih? Iya, jadi SP1, SP2. kita mau mencoba netral. Kita mencoba netral. Jadi kebetulan case-nya ini terjadi klimaksnya ketika dia berkomentar seperti itu di Kang Emil, ya enggak. Jadi bisa dibilang nih, si emas yang dipecatnya apes gitu kan, si Kang Emilnya, karena kebetulan lagi kosong. Aku nggak ngerti gimana ceritanya, ya mungkin dia dari sekian banyak komen yang ke highlight si emasnya itu, dipin lah, dilaporkan lah. Jadi ini penjelasan dari Kang Emil nih, biar enak nih. Ninyo, klarifikasi Gubernur Ridwan Kamil. Jagi-jagi Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Ridwan Kamil menyikapi ada berita seorang guru diberhentikan di Cirebon katanya karena mengkritik saya perlu klarifikasi. Yang pertama, seorang pemimpin tidak boleh anti kritik. Sudah ratusan ribuan biasa aja. Yang ini kalau nih, dia kasar di media sosial, tugas saya memang mengingatkan, apalagi kalau profesinya guru, bahwa bersikap di ruang publik, apalagi guru, itu akan dilihat, dicontoh oleh murid-muridnya. Ini kan berbahaya sekali. Kemudian saya sudah menelepon ke yayasan yang menaunginya, tidak usah sampai diberhentikan kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental. Kalau hal begini mah cukup diingatkan saja. Maka tadi saya telepon kepala yayasan Miftahul Ulum yang menaungi yang bersangkutan, juga di SMK Telkomnya, surat pemberhentiannya sebaiknya ditarik saja, cukup diingatkan saja secara manusiawi, sehingga yang bersangkutan tetap bisa bekerja, tapi mungkin introspeksi sebagai guru untuk selalu mengedepankan nilai-nilai keteladanan. itu. Saya kira itu mudah-mudahan jadi solusi bersama dan tetap kita bijak dalam bermedsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Nyo. Jadi sebenarnya memberatkan yang komen itu adalah profesi dia sebagai guru. Ya. Mungkin untuk santuy people yang kebetulan bukan orang Sunda, Nyonyo pun sama kan akan berpikir, memang seberapa parah sih kata maneh gitu kan. Ya kata maneh itu setahu aku ya, setahu Mamang yang sepertinya Mamang orang Sunda gitu kan ya. Memang orang Sunda. Bener. Kata maneh itu digunakan itu tepatnya itu atau enak ketika sama temen-temen yang sudah akrab gitu kan, karena itu cenderung agak kasar gitu kan, walaupun di atas kata maneh ada lagi kata sia gitu kan, yang lebih kasar gitu kan, ya kurang pas gitu kalau dipakai ke bukan temen tuh kurang pas, apalagi ke gubernur. Gitu ya. Notabene mungkin kalau memang dia dekat ya nggak apa-apa gitu kan, antara seorang guru dan gubernur ngomong gitu kan, ngobrol kan, itu kan guru menyampaikan kritik gitu kan. Iya, harusnya lebih sopan lah ya. Cuman aku shock aja gitu kan ketika Kang Emil memproses sejauh itu, sejauh ini nih meluncur. Cus. Ini ada bukti Kang Emil nge-DM mungkin ini pihak akun Instagram yayasan ya, dikasih screenshotannya, tidak pantas seorang guru seperti itu. Direspon sama yayasan, Assalamualaikum. Secara institusi kami menghaturkan permohonan maaf kepada Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Kami akan menindak guru yang bersangkutan secara tegas dan terukur gitu kan. Terima kasih. Atur nuhun, sekolahnya jadi kebawa-kebawa oleh netizen gitu kan. Bapak, insya Allah kami jadikan pelajaran. Di sini Kang Emil nggak tahu akan diproses kalau dipecat gitu ya. Makanya ketika tahu dipecat diklarifikasi dan menelepon yayasan untuk ya udah jangan dipecat, tarik lagi gitu kan. Cuman kan
di sini posisinya Kang Emil mungkin belum tahu Belum kalau tahu misalnya ada alasan SP1, pemecatan. SP2 Iya. gitu. Jadi ya saya tuh mencatnya bukan semata-mata karena ini Ya. adalah kebetulan klimaksnya aja gitu kan. Jadi kalau misalnya itu ya semoga Kang Emil nonton klarifikasi dari wakil kepala sekolah ya tadi ya. Bukan wakil bidang apa gitu, bukan Ya, wakil pokoknya bidang. itu Pokoknya itu Pak semoga- Wakil lah. Semoga menonton itu jadi dari Kang Emilnya juga nggak ngerasa bersalah lah gitu. Heeh. Karena orang-orang pasti mikirnya apa sih? Oh, cuman dikritik doang kayak gitu Iya, langsung ngeberhentiin orang gitu. Jahat banget langsung gitu. menyuruh perusahaan untuk memberitakan. Aku pun sempat mikir begitu. Ya. Bahkan aku sempat bingung. Tahu dari mana ya kalau itu pengajar? Tahu dari mana ngajar di sini? Mungkin diklik dulu bionya Ya. gitu kan, diproses sampai dicari nomor teleponnya. Ada proses yang wah emang lagi apes aja tuh orang gitu Iya. kan. Kang Emil lagi ada waktu buat ngeproses itu Iya. gitu kan. Bahkan rame di Twitter seperti ini meluncur. Cus. Karena wajar setiap masalah ada pro dan kontra. Ya. Ini ada artikel dari Kompas. Terus, nah ini nih, ketika Anda seorang gubernur menghubungi atau nge-DM yayasan tempat kerja guru itu untuk melaporkan kelakuan si guru, sudah jelas tujuan dan motivasinya si Pak itu namanya Show of power. Terus ini ada yang dari balas Jan ya? Digital. Ini enggak sebenarnya emang balasan ini. Iya, balasan. Oh, senjata Ridwan Kamil pinned komen ketika Kritikan tersebut kritikan agar tersebut dihajar followersnya ramai-ramai bahkan sampai dipecat. gitu kan. Itu kayak mengiyakan show of power yang katanya si Oki Madasari itu. Oh, Jadi dijawab, ya itu senjatanya Ridwan Kamil tuh begini gitu loh. Terus apa itu? Di bawahnya Padahal tahun adalah- 2012 pernah posting ini Iya. katanya. Versi Sunda definisi sahabat itu maneh seri uing seri, maneh cerik uing cerik, maneh tikus ruk uing seri nepi ka cerik. Ini sebenarnya kayak anekdot. Lu ketawa, gua ketawa. Lu nangis, gua juga nangis. Lu jatuh, gua ketawa sampai nangis gitu. Jokes sebenarnya kan. Cuman ini nggak bisa Padahal- dijadiin patokan karena ini nyo. Sahabat. Definisi sahabat Sahabat. itu udah ditekankan gitu. Dan memang penggunaan kata maneh lebih tepat ketika digunakan kepada sahabat gitu. Ya. Sama kayak kalau kamu di daerah kamu Jawa Timuran, cok, kowe, cok gitu kan. Ya, sama kayak kalau di Jawa Timur gitu mungkin kan kalau udah akrab nih kayak, "Woi, cok, lapo kan, cok." gitu kan misalnya. Kalau misalnya ada orang sama-sama orang Jawa Timur gitu ya, terus nggak kenal tiba-tiba, "Woi, cok," ini pasti marah gitu karena kayak, bangsat sini lu," gitu kayak misalnya kayak gitulah. Nah, sedangkan aku di point of view yang tidak mengerti bahasa itu melihat kenapa marah gitu kan. Iya. Kan artinya apa? Ya artinya sebenarnya kalau diartiin ya kayak maneh itu ya kamu. Cuman Iya. ada beberapa level kesopanan gitu kan. Iya. Oh, berarti lebih tepatnya ini Mang kalau di Jawa. Kalau misalnya teman gitu, kon lapo nang kene gitu, kamu kon lapo nang kene. Nah, tapi kalau misalnya orang ngomong kayak lebih tua gitu kan, "Weh Pak, kon lapo," gitu. Itu nggak sopan jatuhnya. Karena kon itu kasar gitu. Iya karena di setiap level-level bahasa tuh ada kasar kayak kamu Bang makan, gitu kan. Itu sebenarnya kalau untuk itu kasar, muhun gitu, yang lebih tua ya, misalkan kayak gitu. Sebenarnya level bahasa, cuman yang aku nggak nyangka tuh diusut sedalam ini gitu ya, akhirnya menimbulkan case ini dan berakhir pemecatan gitu ya. Aku nggak nyangka yang. Ya mungkin ramenya karena gitu. itu Mang, karena gara-gara dia si bapak guru ini ngeritik Ridwan Kamil langsung dipecat. Wah, kenapa nih? Jadi mungkin karena persepsi orang-orang jadi sama ini gitu. enggak, maksud aku yang tadi kenapa sampai Kang Emil ngusut sedalam ini gitu kan. Kalau aku tadi baru kepikiran mungkin karena dia guru gitu kan. Mungkin kalau itu netizen biasa gitu kan mah ya udah gitu namanya netizen biasa, itulah beratnya jadi guru gitu ya kan. paling dipin doang gitu kan. Beratnya jadi guru apalagi guru honorer kan. Kita akan menyorakan ya. Udah mah duit nggak seberapa gitu kan, tanggung jawab yang dipanggul atau dipikul itu besar gitu kan. Tolonglah ya. Sekarang kita nextnya Nyo. Ya. Ngomong-ngomong soal pin, ini aja jawaban soal kenapa pin itu dipin gitu. Kalau komen-komen kritikan ceki-ceki people muncul. Play. Saya tidak melakukan apa-apa ya. Mungkin ada yang melaporkan atau gimana. Kalau pada dasarnya kritik mah boleh-boleh aja. Saya kan selalu menjawab, kalau ngeritik boleh, kalau tidak sopan ya harus sopan, itu aja. Bahwa sekolahnya
melakukan sebuah tindakan kan di luar kewenangan saya. Tapi ya baiknya sih cukup ditegur saja. Oh, gini, Kang, kalau saya ngepin itu saya sedang mengedukasi kepada orang-orang yang kadang-kadang komennya nggak pakai fakta, saya klarifikasi. Benarnya itu. Jadi pertanyaannya, saya tanya ke Akang, kita mengizinkan nggak orang berbicara kasar misalkan gitu kan? Kan enggak, nanti kan ditiru. Maka kan diedukasi. Itu jawaban dari Kang Emil mengenai soal pin mempin ya gitu ya. Ya, setiap permasalahan pasti ada pro dan kontra ya. Kita akan berusaha tetap ada di tengah-tengah kan, melihat di satu sisi gitu kan. Kalau dari Pak gurunya ya kenapa keceplosan gitu, dan ternyata ada track record surat peringatan dari sekolahnya gitu. Kalau dari Kang Emilnya kok bisa gitu. Dia niat pun kaget gitu juga. Enggak, bukan kok bisa niat nyari tahu sampai ini segala macam. Mungkin pemikirannya karena ini concernnya Kang Emil gitu, ini adalah guru gitu yang harusnya bisa jadi contoh buat murid-muridnya gitu. Tapi biar enak kita meluncur ke statement dari Pak gurunya meluncur. Cus. Ini biar adil kita tayangin juga statement Pak gurunya. Cek people meluncur. Oh, ini lagi ngeliat ya. Pekerjaan Gimana ceritanya? pusing ntar. Itu prinsipnya bro. Gimana cara? Nah, ini mungkin dari video atau kayak gimana nggak ngerti. Ya, ini surat ininya ya, surat keputusan. Tapi ada simbol yang dimana beliau mengisyaratkan gitu, yang itu yang saya pengen ngeritik ataupun istilah Sunda nama omat hati-hati mengingatkan. Naon sih dia teh dunia pendidikan gitu, mengingatkan ini dunia pendidikan, please jangan pakai atribut partai politik gitu. Ya meskipun itu hanya sekedar warna. Aku jadi setelah mendengar tadi dari wakil siapa tadi yayasannya itu ya, dia sok-sok ngomongan ini tuh pendidikan, karena ngapain bawa-bawa partai atribut, politik gitu ya. Anda pendidikan, tapi Anda ngomongnya nggak dijaga gitu juga. Ngerokok di ruang guru, CCTV dimatiin. Kalau misalkan tadi kata wakil yang itu sekolah itu benar ya gitu kan. Jadi tapi harusnya benar sih, bertolak belakang. Ya, iya sih, dia bener, orang udah SP1, SP2. Dan dia perwakilan sekolah gitu kan. Iya. Dan gini, itu mungkin sejujurnya aku nggak ngeh kalau ternyata iya kuning, oh iya Kang Emil lagi ada di partai ini ya gitu. Aku nggak ngeh sejujurnya, karena balik lagi sih point of view orangnya tergantung mindsetnya sih. Kalau mau positif thinking ya positif, kalau negatif thinking ya negatif gitu kan. Karena kan semuanya multitafsir gitu kan. Perkara entah Kang Emil beneran mau memasukkan warna partainya atau enggak gitu kan nggak tahu sebenarnya kan. Tinggal perspektif orang ngambilnya gitu. Kalau aku perspektifnya ya emang Kang Emil orangnya fashionable gitu kan. Misalnya, jadi kayak ya udah gitu, warna kayak kuning gitu kan. Biar nggak bosen jasnya hitam atau enggak biru navy gitu. Toh nggak ada logo partainya juga gitu kan. Itu kalau aku. Tapi ya bener-bener juga gitu kan. Sebisa mungkin meminimalisir atribut-atribut atau nuansa yang bermaksudkan partai itu benar, setuju. Aku pokoknya mau mencoba netral, cuman kayak keresahan dia sendiri sebenarnya. Dia beranggapan wah ini bawa-bawa partai kuning nih gitu. Atau mungkin ini terjadi karena mungkin ya balik lagi nih Santi mungkin ya, apakah dia nggak suka partai kuning gitu, ataukah dia sebenarnya tidak suka dengan sosok Kang Emil ya gitu kan. Jadi muncul pertanyaan ke arah situ ya. Ya juga ya, apakah aku yang nggak detail atau terlalu lempeng gitu kan, atau ya apakah yang kita yang nggak detail, atau emang si Pak guru ini yang nyari-nyari gitu kan. Iya, soalnya kalau aku soal perpartaian perpolitik ini sih aku yang kayak mikir apapun kampanyenya mau kayak gimana, gue tetap punya pilihan, gue mau milih siapa, mau nyoblos siapa gitu. Jadi kayak silakan gitu kan berkampanye ria gitu kan. Karena keputusan tetap di kita gitu, ujungnya keputusan tetap di kita, mau gimana pun orang juga. Tapi kalau permasalahan Bapak ini, kita bukan menyudutnya Bapak ini berbicara soal ini dunia pendidikan, jangan masukkan politik gitu kan. Sedangkan dia tadi wakil matiin CCTV, ngomong terus ngomongnya nggak dijaga sebagai guru sampai loh. Dapat SP1 gitu iya, kan. SP1 SP2 ya gitulah.
Makanya kayak lucu aja jadi dengernya kayak kalau Kayak gitu kan setelah denger kayak gitu. Pusing lah ya nyok gitu. Bahkan tadi aku dapat update, gak aku save sih, ngelihat katanya dari pihak sekolah itu menarik kembali surat pemecatannya gitu kan. Tapi keputusan dari bapak ini nggak mau kembali gitu kan. Ya menurutku juga tidak kembali itu jalan yang tepat sih, karena akan awkward sih jatuhnya nanti. Iyalah. Akan jadi apa ya? Akan berbeda rasanya, udah beda gitu kan. Sekarang kita ke next aja Nyo. Next. Nyo. Ya. Mario Dandi kan udah di Bui ya. Ternyata ada jejak digital yang menyebutkan katanya permasalahan yang sempat viral di Juli 2021 ini adalah ulah Mario Dandi. Apa tuh? Gokil, Intel netizen gokil, caki-caki people. Play. Pernah isi bensin lalu kabur. Wow. Beberapa waktu lalu ada sebuah video viral yang beredar tentang pengemudi BMW putih yang kabur saat isi bensin. Tuh. Pasti kalian bertanya-tanya mengenai akhir kasus Jelas, dan siapa pengemudi misterius mobil mewah tersebut. Ya, rupanya pengemudi tersebut ialah Mario Dandi, anak sang ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat kasus penganiayaan. Hal ini diungkapkan oleh Logika Politik ID di Twitter. Peristiwanya sendiri terjadi pada tahun 2021. Terdapat video CCTV yang viral di SPBU Kodam Bintaro. Sebuah mobil BMW berwarna putih disebut mengisi bensin hingga full tank sebanyak 61 liter. Saat ditanya mengenai metode pembayaran, sang pengemudi meminta untuk bayar pakai debit. Kemudian Gila ketika sih, itu mesin kasihan edisi lihat diambil tuh. oleh Kasihan petugas petugas. pom bensin Sampai kayak bernama gitu. Dias Ardiansyah, sang pengemudi BMW malah tancap gas dan kabur. Tagihan bensin yang mencapai 602.000 menjadi Mobilnya doang mahal anjir. Kan bapaknya punya harta 2,5 triliun gitu ya. Mobil mahal, bokap kaya, 2,5 triliun. 600.000 kelakuan nggak sekolah bayar. 300.000 gitu. kerugian yang harus ditanggung oleh sang penjaga pom bensin shift malam tersebut. Pada saat itu, dia sempat menyampaikan kalau ia tidak melihat wajah sang pengemudi dengan jelas. Namun ia yakin pengemudi terlihat masih sangat muda. Menurut Logika Politik ID, kasus ini akhirnya berakhir damai. Duh, jejak digital memang nggak bisa Tidak dihapus bisa, ya guys. mengerikan jejak digital, makanya jangan macam-macam, jangan. Apaan sih? Aku ngerti sih sebenarnya Nyo, masa-masa muda tuh kayak pengen sok keren, sok kriminal gitu lah ya, rock and rollan gitu ibarat. Tapi kan ya nggak merugikan orang lain juga gitu kan. Iya. Kalau kita meluncur ke IG, Cus. nah di postingan Cek Drama ini ada ini part yang paling aku menarik. Nah ini ada komenan waktu kasus ini rame di 2021 nih. Dia komen 1 Agustus ya. Info akhir, konon keluarga pemilik mobil yang kabur setelah isi BBM tersebut sudah melunasinya, dan kononnya banyak banget infonya dari polisi yang tangani kasus pengemudi kabur itu disebutnya iseng. Lah iseng berbuat kriminal, nanti bunuh orang disebutnya iseng juga. Bisa jadi polisi perhalus kata tersebut mungkin karena keluarganya punya pengaruh. Wow. Kalau misalkan itu bener Mario Dandi, kan komenan ini jadi relate banget. Relate apa yang dilakukan sama brother David gitu kan. Terus apa yang dia bilang ke Sian yang tenang, bapak gue bakal ngurusin ini, dan ternyata bapaknya juga terbelit kasus. Dia gitu. ngomong tenang mungkin karena berkaca dari kejadian ini kali ya. Betul banget Nyo, setuju. Dia bilang kayak gini aja viral beres gitu. Iya. Makanya dia bilang gua nggak takut. Sekarang gimana? Takut gitu mungkin kali ya. Aduh ya salah. Dandi. Nggak cuma ini Nyo, kasus yang menimpa Mario Dandi. Walaupun Mario Dandi sudah dibui, ada lagi meluncur. Cus. Dang deng dong. Apa? Bersama kuasa hukum, sosok APA datangi Polda Metro Jaya. Ingat kan waktu dimention sama Polres ya, Jakarta Selatan gitu ya, yang dibilang Polda bukan? Polda ya? Metro Jaya bukan? Oh bukan. Lupa aku, pokoknya yang Jakarta Selatan itu yang bilang katanya bukan AG pembisiknya, ada lagi sosok APA gitu. Ya. APA kan kita ketahui belakangan ini kalau dia adalah mantannya Mario Dandi. Dan APA nggak terima nama baiknya dicemarkan, akhirnya dilaporkan nih sepertinya nih. Ceki people. Play. Ini diambil kesempatan oleh mereka pengacaranya. Nah, kemudian juga Bu, seperti diketahui kan Bu, di sini di Polda Metro Jaya itu menjelaskan bahwa saat pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan ada upaya-upaya untuk Polda Metro Jaya sebelumnya menindaklanjuti laporan
laporan dari kami. Karena perlu kami tegaskan kembali nih teman-teman, penggiringan opini publik yang dilakukan oleh MDS melalui pengacaranya itu tidak benar, bohong belaka, penyesatan publik. Penggiringan publik ini dengan mengkambingkan hitam kepada biasa sih. Dari sejak juga udah benar-benar kayak temenan biasa, nggak ada yang kayak spesial. Iya, LP-nya ini. Nyo, Ya. ini apa udah muncul di publik, kenapa AG belum? Cuak. Gitu kan. Tapi aku tadi salvo sama mengkambingkan hitam. Mohon maaf Ibu, mengkambing hitamkan. Nyonya sampai ketawa tadi mengkambingkan hitam gitu lah ya. Tapi inilah dibilang efek domino, inilah titik rusak susunya gitu kan. Susu sebelanga. Yes, itulah. Masalah bertubi-tubi datang kepada Dandi, Ya. Mario Dandi, bukan karena dia lagi diuji. No, itu adalah buah yang dia tuai gitu, dari apa yang dia tabur gitu lah ya, gitu kan, kebohongan, kelakuan wadididau gitu kan, keangkuhan, arogansi, mentang-mentang anak pejabat gitu kan, 2,5 T ya banyak banget, setengahnya ke kita gitu. Pusingnya. Sekarang kita next to the next-nya Nyo. Next. Aku nggak habis pikir, heran gimana ini bule baru kemarin dipermasalahin, sekarang muncul lagi ulah bule di Bali yang adu mulut sama polisi. Oke. Bahkan ada statement bule yang bikin aku emosi. Ceki people. Play. Oh, yeah, you want to steal money. You want to steal money. You want to steal. I've been watching Balinese people coming by here over and over again with no helmet. I've been watching the Balinese people come by here over and over with no helmet, and you don't stop them. Hey, you don't stop the Balinese. Hey, sorry, brother. You don't stop the Balinese. Yes. We can deportation you. You don't stop the Balinese people. Look, you don't stop the Balinese. Please don't touch me. Hey, please. You don't stop the Balinese people with no helmet. All people don't many talk. Too much talking. You too much talking. You make bad in Bali. So you don't have to pay no. Police didn't need money. Touch my stuff. Keep your hands off. Yeah. Keep your hands off. Let's see the Balinese. Cuma kerja apa? Cuma kerja apa? Cuma kerja apa? Tidak have the Bali people, tapi expect under Mao Uwan. No. Ini. Hey. No. Hey. You want money? Because you want money. Too many talk. Bawa belnya ini, motornya stop. Bawa belnya kita. Ini perkara oknum-oknum yang akhirnya bule aja berpemikiran seperti itu. Oh, ditilang, oh lu mau uang, you want my money gitu. Iya, gara-gara kamu mau uang gitu. Ya, gara-gara oknum polisi yang menyalahgunakan wewenang ya, pungli-pungli itulah. Ya. Jadi kayak gini, aku heran kok bisa nyampe ke bule gitu kan. Jadi kan langsung pada, weh no gitu kan, dimana mungkin ke bapak-bapak polisi di sini bertugas yang memang benar karena ada penugasan gitu kan. Karena dia nggak pakai helm. Ada penugasan dari ini ya, apa namanya, yang waktu statement Gubernur Bali bilang itu ya, kalau memang akan ada tindakan seperti ini gitu untuk para bule gitu kan, apalagi jadinya seenaknya gitu kan. You steal money. Anda mau uang gitu. Kan, you want my money. Anda mau uang gitu kan. Ngomong naon atuh sateh. Ya mungkin lebih tepatnya si bule ngomong gitu kalau misalnya dia pakai helm, pakai baju dan semuanya lengkap gitu ya. Masalahnya dia nggak lengkap, ditindak sesuai dengan aturan Indonesia di mana dia sedang berada. Tapi kok tengil gitu, le dikasih sambal setan mencret 2 bulan jangan macem-macem loh. Gitu. Tapi aku salfok tadi Mang. Apa tuh? Waktu polisinya bilang we can deportation you gitu. you many too many talk you gitu. Too many talk, banyak ngomong. Tengil banget bule gitu, tolonglah. Di mana langit dijunjung? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jangan orang Indonesia yang keluar harus ngikutin peraturan, giliran orang luar kesini nggak harus ngikutin peraturan gitu kan. Ya pokoknya ya
lagi di mana ya ikutin aja rulesnya gitu kan, as simple as that. Orang gitu cuma lah. ditanya kamu nggak pakai helm gitu doang. Just say sorry, take the helmet and pakai gitu. Ya. Nggak usah sok tengil mentang-mentang kayak pemain Smackdown aja, pusing aku malah ya. Yo. Liar. Yo. Ya. Sekarang kita let's go to the intermezzo. Ada 2 intermezzo yang menarik. Habis itu kita akan menuju ke Say Thank to Super Thanks. Ya. Sebel banget tadi udah dibacain gara-gara kamera rusak. Kita retake lagi gitu. Yes. Panjang gitu. Meluncur. Cus. Yo. Ya. Kita tebak-tebakan. Santai people kita tebak-tebakan. Ini hewan apa? Kucing. Salah. Ini adalah anjing. Enggak, kucing. Ceki people. Play. Oh kan? Itu dia capek atau kepanasan. Enggak, dia kepanasan. Anjing anabul. Kucing. Mana ada anjing kayak gitu bentukannya? Oh ini. Kan kemarin juga ada. Iya Gitu. itu beda sih yang itu sih. Kita berpindah dari anabul ke intermezzo yang ini membagongkan, meluncur. Cus. Yo. Ya. Ada yang mengkompilasi kegiatan Ica sehari-hari sampai part 3. Part 1, part 2-nya nanti kita buat besok lagi intermezzo seperti ini menarik. Ica, tapi pertama-tama mohon maaf santai people yang bernama Ica gitu kan. Jangan tersungging. Jangan tersungging atau tersinggung karena ini bukan ke santai people. Iya, tapi ini Ica babi. Babi. Langsung aja nih. Next slide next. Cus. Ica dicoret dari kakak. Kenapa sih Ica dicoret dari kakak? Allah dibalangin. Tapi yang itu satunya peduli ya, kamu kenapa gitu ya? Iya. Yang babi Ica, yang di sebelahnya. Kenapa kamu Ica? Ini akibat Ica ketika emaknya lagi makan diinjak-injak makanannya. Ya. Lanjut next slide-nya. Ica jatuh mulu. Gimana ceritanya babi bisa naik ke genteng ke Iya, gitu kok loh ya, bisa aku anjir bayangin. naik ke atas. Ica bandel Anda Ica. Ica lagi mandi sore. Ya Allah, gemoy banget anjir. Mau nyomera ininya. Pengen aku gini. Gitu. Kayak squishy kayaknya badannya ya. Iya. Next ya. Next. Ica dan teman-temannya lagi di absen. Bayu, Dimas, Erik, Ica yang mana coba? Kelvin, Oh itu Ica. Ini Linda, ini Eko. Ya Allah. Yang besar ini induknya. Namanya Amel. Mohon maaf satu people yang punya nama Amel itu bukan mamang yang nyebut tapi masnya. Iya. Next ya. Next. Ica Ica nunggu nunggu paket. Paketnya mana? Ini di mute karena lagu ya. Ya Allah, Ica gemoy. Mang paket mana Mang? Dia kok bisa berpose-pose gemoy begitu ya? Iya. Dia sadar gak sih dia itu gemoy gitu kan? Gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Ica nyasar. Ini Icanya sepertinya celeng ya atau babi Celeng. hutan gitu. Babi hutan. Bukan babi pink ya. Iya, karena ada seruduknya. Seruduk gaplok, gading, taring atau apapun itulah ya. Nextnya Ica ngantuk. Ica ngantuk. Ya Allah. Oh. Aduh, Ca, kita jadi ikutan ngantuk, Ca. Enak banget Ica. Ya Allah, ngantuk banget. Makan nih. tidur berak kan. Satu people siapa yang ikutan nguap ngeliat ini? Aku dari tadi nahan. Jangan nguap. Lastnya nih, Ica apa nih? Oh tuh. Ica galau. Mana? Ya Allah. Ya Allah Ica. Kasihan banget Ica. Kenapa? Kamu kenapa atuh Ca diputusin atau kayak gimana? Tolonglah Ica. Aduh. Panglima Tienpeng, Cepat Kai, film Bokong. Tolonglah Ica. Ica jangan galau ya Ica. Jangan galau. Semangat Ica ya menjalani hari-hari ini gitu. Walaupun sedang ditinggal sendiri gimana Ica? Semangat Ica. Semangat Ica. Semangat. Sekarang udah kita intermezzonya udah. Saya thank. Tuh. Super thanks. Meluncur. Cus. Yo. Ya. Saya thank to super thanks. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah berikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yo, langsung aja. Yang pertama dari untuk kedua Alvia. kalinya, Agatha. Viana Really Queen. Nitip lapak ya Nyomang. Selamat malam Nyomang dan Santuy people. Yo. Aku no komen Nyomang liar makin puyeng ngelihat kewadadidawan warga Konoha ini yang mau ngeramein tongkrongan silakan. Next ada Harian Dilan. Makasih lapak ke Alfian. Alvia ikutan nongkrong. Saripa itu tak beradab, tak punya pendirian dan prinsip kepada Ali. Terlepas dari kesalahan Saripa sendiri atau paksaan dari keluarga, semakin Saripa melakukan pembelaan
akan semakin terbongkar keburukannya. Tertutup dan bercadar tetapi tidak lebih baik akhlaknya. Saripah. Nextnya ada Muli Zarwati Abdullah. Ini baru nih ya di Super Thanks. Muncul. Salam Nyomang, salam Sansi People. Menurut aku gimana pun perasaan Ali belum selesai sebelum dia jumpa sama Saripeh. Bukan soal belum move on, tapi mungkin menurut nalarnya pun kenapa bisa ada orang setega Saripeh. Dari raut wajah selama podcast sama Kuya kelihatan sedih dan kecewa. Untuk yang nunggu di palang lintasan kereta, baiknya jangan bengong ya. Bukan soal mistis, tapi model-model motor ngegas tanpa dirasa bisa aja kejadian. Jadi stay fokus selama bawa kendaraan apa aja. Thanks Kak Alfia, lapaknya salam kenal. Iya, kadang kalau kita pernah denger ya yang katanya kalau di palang kereta jangan ngelamun gitu. Ya mungkin salah satunya itu gitu kan. Kalau bukan ke arah mistis gitu. Yes. Nextnya dari Ricky Abdurrahman. Alhamdulillah Mia sudah siuman, bisa diajak kerja lagi. Nextnya dari Tuan Nugroho. Assalamualaikum, Mbak Alfiaga tuh sudah memberi lapak untuk berkomentar ya. Untuk pentol korek api dan Saripeh sudah mulai ketar-ketir nih. Untuk ayahnya Mario Dandi, saya mau tanya nih, apakah di antara emasnya ada yang namanya Mas Denny gak nih? Akhirnya LPSK angkat tangan untuk melindungi AGS. Bisa begitu ya, kucing sama tenyom akrab bedah. Sudah segini aja, sehat selalu buat yang punya lapak, Nyomang dan Santuy People yang always in here ya. Yes, nextnya nih Teddy Kurnia. Mbak ikut nongkrong nih di menit 19.05. Buset kekayaannya. Dulu zamannya Gayus, sekarang Trisambodo gitu kan. Slogan pajak kita untuk kita kayak gimana sih? Mestinya dirubah jadi pajak loh warga sipil untuk kita oknum gitu kan. Ke WP wajib pajak gitu kan. Gembar-gembor ingat SPT tahunan bla bla bla, tapi makasih Mbak. Suka aku yang disensor seperti ini. Next dari Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People yang always in here. Nyomang tisam ya, sempat untuk kita semua fish. Iya, nextnya Miss Nawati NN. Pagi Kak Alfia Agatha, terima kasih lapaknya. Semoga Nyomang sehat selalu. Bahasan kali ini wadidaw Nyomang. Sehat dan sukses selalu buat Nyomang, Kak Alfia dan semua Santuy People in here. Yongs, nextnya dari Mega Ridwan. Numpang ya Mbak Alfia, pengen ketawa jadinya lihat kelakuan Saripeh. Pengen ngejatuhin Ali, malah kebongkar aib sendiri. Aku sama ibuku lagi terali-ali. Tiap hari cuma liatin konten-konten yang update tentang Ali. Udah tutup mata pas lihat ibu-ibu jatuh di rel kereta, sumpah ngeri. Ternyata diselamatin. Alhamdulillah, makasih mas-mas yang nolongi. Yes, itu nextnya ada dari Malini Zulija. Pagi Santuy People, makasih ke Alfia tongkrongannya. Maaf ya Nyomang belum bisa sawer, tapi aku ganti dengan tanpa skip iklan. Mantap. Ali sama Saripeh menurut aku dulu saling sayang sih, sampai kirim-kirim video yang begitu-begitu video call. Tapi entah apa yang terjadi, si Ipe udah gak mau sama Ali. Ali gak mau putus tuh karena udah tahu satu sama lain luar dalam. Memnya banyak banget ya. Pas disamperin ke Indo ditolak karena restu orang tua Ipe. Itu sih menurutku ya. Saran aja Saripeh mending ketemu Ali baik-baik, minta maaf, balikin uang yang udah dikasih Ali. Udah cukup, nggak usah bongkar aib Ali karena tahu sendiri kamu pun punya aib yang Ali tahu. Itu sih menurut pemikiran aku ya. Udahlah, maaf kepanjangan Nyomang. Yes. Dari Yayah Nuria Hayati. Sikat. Numpang komen Kak Alfia, mantap beritanya hari ini, mantap. Wadidaw, 2,5 triliun emas sampai 60 kilo. Ada Syarifah gemes jadinya tuh kan. Jadinya malu sendiri, dia buka aib sendiri. Sukses terus Nyomang. Yongs, nextnya Cahaya Bulan Bintang numpang lapaknya TN Nyomang gitu kan. Pakai akun lain di HP-nya. Pakai akun lain dulu, HP-nya lagi opname di rumah sakit. Di YouTube-nya Bang Uya, si cewek ngaku turunan Nabi Muhammad, berarti Syarifah itu gelar bukan namanya gitu. Bikin malu aja keturunan Nabi. Alah, pakai nama Nisa aja udah, jangan ngotorin nama Syarifah tuh. Nisa itu. Si Nisa atuh tolonglah ya. Kirana Sari. Alfia numpang nongkrong ya, cuma mau komen untuk Pak Kapolsek yang udah akur sama anak buahnya. Kok istri-istrinya nggak diakurin juga? Takutnya kalau ketemu di rapat Bayangkari cakar-cakaran lagi. Buat Nyomang tambah sukses aja untuk channelnya, amin. Cakar-cakaran tuh. Nextnya Andika Pandu NR, Rafael diem-diem nimun emas. Apa jangan-jangan buat strategi bebasin anaknya? Mungkin. Bisa jadi. Arumbi Rubianisa, Sultan Santuy Alfia Agatha numpang ya. Reak video ibu-ibu naik motor lewat rel itu sepertinya dia nyangkut di rel yang satu lagi. Pengen mundur nggak bisa, minta tolong ke mas-mas helm putih yang nolongin bangun gitu kan. Pas minta tolong ibunya turun lagi nengok, ketarik gasnya, walhasil ngegolosor katanya Maya. Soalnya dilihat itu ibu-ibu sudah ada di situ lebih dulu dari si pemotor yang udah nyerobot masuk. Gitu aja lah, thank you.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas wafatnya Ibu Haji Nani Wijaya dan doa terbaik husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Yes. Nextnya Andi Leoret. Kok gue ngerasa si Syarifah juga korban ya. Feeling gue ada kekerasan di keluarga Syarifah yang bikin dia harus berbohong. Gue curiga banget sama abangnya. Bisa kecurigaan sudah mulai keluar. Sih, yes. Gitu. Nextnya dari Kimna. Yes, amin aman bang. Aman bang. Aman bang. Saldo refund otomatis pagi ini. Kayaknya memang YouTube aku lah yang error. Orang biasa perpanjang premium otomatis. Tadi juga dapat notif harus perbaharui gitu kan. Padahal saldo ada cukup gitu. Aduh, buat konten hari ini cuma mau tepuk tangan aja. Semoga Saripe segera tercerahkan otaknya. Nextnya dari Rizky Lin. Aku nyoba sawer kok nggak bisa ya Mbak Kimna. Numpang komen Mbak. Pagi nyomang akhirnya Saripe ketar-ketir juga. Salam S4 aja nyomang, sehat dan bahagia selalu. Sentry people yang always in here. Yes, nextnya dapur Mang Upe. Makasih Kak Kimna lapaknya. Kasus Ali sama Saripe seperti dibuat berlarut-larut. Gas Ali selesaikan. Bukti chatnya lengkap. Biar cepet kelar, biar Ali cepet nikah juga dengan yang baru. Dan yang paling penting nih, biar kasus lain juga bisa naik. Yes, betul. Itu setuju. Mayuda Pratama. Assalamualaikum nyomang and santuy people. Terima kasih lapaknya Kak Kimna. Kangen deh sama Kak Kimna. Pakai cadar hanya untuk menutupi diri, bukan menjaga diri. Anabulku pernah mabok gara-gara makan rumput, sama kayak yang di mobil. Ben Raja apa kabarnya Mang? Sekian, sehat selalu semuanya. Iya, Ben Raja sudah mau selesai case-nya ya. Kita nggak sempet dapat expose buat membawa itu apa ya, itulah pokoknya Maya. Nextnya dari last nih, karena Arumin kan tadi udah ya. Pornets buat Mamang sama Nyonyo beli emas batangan katanya. Yo 60 kilo gitu. Thank you very much. Di closing ya. Oke. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Ya. Nyonyo dan Mamang batuk pilek. Duh tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.